Hai Sobat Milenial, apakah saat ini kamu sedang menjadi mahasiswa atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa perkuliahan? Menjadi seorang mahasiswa memang adalah hal yang asik. Terlebih saat kamu berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri. Hidup dengan bebas dan menjadi orang dewasa akan kamu jalani di fase ini. Namun, kebebasan tersebut juga datang dengan tanggung jawab. Salah satunya adalah tanggung jawab untuk mengatur keuangan pribadi. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Karena dengan pengaturan yang tepat, uang sakumu bisa cukup untuk membiayai hidup di negeri orang. Mau tahu caranya? Simak di episode Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, mengatur keuangan memang bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini terbukti dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Layanan Pensiun AIG yang menyebutkan bahwa 52% mahasiswa di tahun 2019 mengkhawatirkan tentang kecukupan uang saku mereka. Bagi sebagian mahasiswa yang kuliah di kota yang sama dengan rumah tinggalnya, mungkin mengelola keuangan tidak menjadi prioritas karena masih ada orang tua yang membantu mengurus kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda dengan mahasiswa yang merantau ke daerah orang untuk mengenyam pendidikan. Mereka harus pintar-pintar mengatur uang agar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kuliah. Lalu, bagaimana dengan mahasiswa yang kuliah di negeri orang? Walaupun mendapatkan beasiswa, tidak bisa dipungkiri hidup di negeri orang tidaklah mudah. Selain biaya hidup yang tinggi, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengurus kebutuhan hidup sehari-hari. Tips mengatur keuangan saat belajar di luar negeri. Sobat Milenial, tidak hanya belajar, berkuliah di luar negeri juga berarti mendapatkan kesempatan untuk menjelajah dunia baru. Dengan uang yang kamu miliki, mungkin kamu merasa bahwa uang tersebut akan cukup untuk bertahan hidup, bahkan untuk menikmati hidup. Namun, saat kamu berada di sana, kamu akan menyadari betapa uang dengan mudahnya habis untuk membiayai kehidupan kamu selama berkuliah. Pertama, tentukan jumlah pengeluaran. Sobat Milenial, bertahan hidup di luar negeri bagi sebagian orang bukanlah hal yang mudah. Perbedaan nilai mata uang seringkali menjadi permasalahan, apalagi saat nilai mata uang rupiah sedang jatuh. Otomatis membuat uang saku yang kamu miliki juga akan menurun. Mengatur keuangan saat berkuliah di luar negeri juga semakin menantang saat kamu memiliki banyak keinginan untuk dipenuhi. Keinginan ini wajar, mengingat kamu berada di tempat baru yang memiliki segudang hal baru untuk dijelajahi. Untuk itu, agar kondisi keuangan kamu tetap aman, kamu perlu mengatur pengeluaran dengan bijak. Kamu bisa memulai dengan mencatat apa saja pengeluaran kamu dalam 1 bulan. Kategorikan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan. Apakah kebutuhan tersebut termasuk ke dalam kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Umumnya, kebutuhan primer terdiri dari uang sewa kamar, uang kuliah dan buku, uang listrik dan internet, serta uang makan. Apabila kamu tinggal cukup jauh dari universitas, kamu bisa memasukkan biaya transportasi ke dalam daftar kebutuhan primer. Sedangkan untuk daftar pengeluaran sekunder, dapat diisi dengan pengeluaran rutin yang tidak terlalu penting. Lalu, daftar kebutuhan terakhir adalah kebutuhan tersier. Daftar ini bisa kamu isi dengan pengeluaran untuk hobi, pembelian baju atau aksesoris, menonton konser, tiket liburan, dan sebagainya. Kedua, membuat pos-pos pengeluaran. Sobat Milenial, agar lebih mudah untuk mengatur keuangan,
kamu bisa membuat beberapa rekening terpisah. Pisahkan antara rekening untuk pengeluaran sehari-hari, tabungan, dan juga pengeluaran penting seperti membayar sewa rumah atau kamar. Dengan membuat pos pengeluaran, kamu akan lebih mudah mengontrol uang keluar sesuai dengan budget yang telah kamu tetapkan sebelumnya. Bagi kamu yang berkuliah di luar negeri dengan sistem pembayaran kartu kredit, kamu bisa menggunakan beberapa kartu kredit. Umumnya, masing-masing kartu kredit memiliki program diskon tersendiri. Manfaatkanlah diskon, cashback, dan reward yang akan membantu kamu untuk menekan pengeluaran. Buatlah limit agar kamu tidak kebablasan dalam menggunakan kartu kredit. Dan jangan lupa untuk menempatkan pembayaran kartu kredit di dalam daftar pengeluaran prioritas kamu ya. Ketiga, berhemat. Sobat milenial, meskipun kedengarannya klise, berhemat adalah cara yang jitu untuk mengelola keuangan kamu. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa kamu lakukan untuk memotong pengeluaran. Salah satunya dengan berbagi kamar. Harga sewa kamar maupun apartemen memang tidak murah. Untuk itu, kamu bisa mengajak teman dekat kamu untuk tinggal bersama dan membagi dua biaya sewa. Sebagai mahasiswa, kamu bisa memanfaatkan beragam diskon yang diberikan merchant, khusus bagi para mahasiswa. Kamu juga bisa menggunakan fasilitas gratis yang disediakan oleh kampus, seperti perpustakaan, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk belajar di kafe dan juga membayar biaya buku. Selain itu, kamu juga bisa melakukan penghematan dengan memasak. Karena dengan memasak sendiri, kamu akan menghemat pengeluaran makan yang biasanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan memasak sendiri. Keempat, membuat pencatatan pengeluaran. Sobat milenial, seluruh pemasukan maupun pengeluaran harus dicatat dengan rapi supaya kamu bisa melacak jenis pengeluaran apa saja yang mendominasi pengeluaran kamu. Ada beberapa cara untuk melakukan pencatatan keuangan. Misalnya, menggunakan spreadsheet. Pencatatan keuangan melalui spreadsheet dapat dilakukan dengan sederhana. Kamu cukup membuat kolom berdasarkan tanggal, keterangan, pemasukan, atau pengeluaran. Menggunakan aplikasi keuangan yang tersedia. Sobat milenial, di era teknologi seperti sekarang ini, sudah banyak aplikasi pencatatan keuangan yang tersedia secara gratis. Kelebihan menggunakan aplikasi adalah kalian akan mendapatkan notifikasi kalau pengeluaran kalian sudah mendekati budget mingguan yang sudah ditetapkan. Kelima, melakukan review pengeluaran. Sobat milenial, hal selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah review pengeluaran. Kamu bisa membandingkan dari anggaran pengeluaran dengan pengeluaran aktual yang telah kamu catat. Jika pengeluaran aktual lebih besar dibanding dengan anggaran, kamu perlu mengkaji ulang. Apakah anggaran kamu yang terlalu minim ataukah jumlah pengeluaran kamu yang terlalu besar? Sebagai contoh, apabila kamu rutin membayar berlangganan gym, namun kamu hanya memakainya 3 kali dalam sebulan, kamu bisa berhenti berlangganan dan memilih untuk melakukan olahraga tanpa harus pergi ke gym, seperti ke taman yang menyediakan fasilitas olahraga gratis. Biaya berlangganan memang terlihat lebih murah, namun jika jarang digunakan atau tidak begitu bermanfaat, kamu bisa mengalokasikan uang tersebut untuk kebutuhan lain. Keenam, tambah pemasukan. Sobat milenial, sebagai manusia memiliki banyak keinginan merupakan hal yang wajar. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, kamu dapat dengan mudah mendapatkan keinginan kamu. Dengan banyaknya keinginan, kamu dapat mempertimbangkan untuk menambah pendapatan. Carilah pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan kamu yang lain. Selain bisa menambah penghasilan dan pengalaman, pekerjaan paruh waktu juga dapat mempercantik CV kamu dan membantu untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah nanti.
Namun perlu diingat ya sobat milenial, bahwa tujuan utama kamu datang ke negeri orang adalah untuk menimba ilmu. Ketujuh, memiliki dana darurat. Sobat milenial, tidak ada yang tahu kapan hal buruk seperti kecelakaan atau jatuh sakit akan terjadi kepadamu. Meskipun kamu memiliki banyak teman, namun dana darurat adalah hal pertama yang dapat menyelamatkan kamu. Untuk bersiap menghadapi keadaan darurat dan menghindari utang tidak terduga, kamu harus membiasakan diri untuk selalu menyisihkan sebagian dari uang sakumu. Dana darurat yang ideal apabila saat ini kamu masih lajang dan tidak memiliki tanggungan adalah 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Agar mengumpulkan dana darurat tidak terasa berat, kamu bisa menyisihkan minimal 10% dari uang sakumu setiap bulannya. Berkuliah di luar negeri merupakan impian banyak orang, di mana kamu tidak hanya belajar, namun juga berkesempatan untuk berpetualang mencari pengalaman baru di negeri orang. Belum lagi dengan kebebasan yang akan kamu dapatkan. Namun, pengalaman dan kebebasan tersebut juga datang dengan tanggung jawab, terutama untuk mengatur keuangan. Cara mudah seperti mengatur pengeluaran sesuai budget, berhemat, dan menambah pemasukan bisa kamu terapkan agar uang saku cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasakanlah untuk mengatur keuangan saat kamu kuliah, agar kamu memiliki masa depan keuangan yang lebih baik. Dan ini bisa menjadi latihan bagi sobat milenial agar saat kerja nanti, gaji juga terkelola dengan baik.